Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah waspadalah akan sakit ini ya. Jadi sakit-sakit medis ya, bukan non medis. Dimana akan menyerangmu di masa depan ya. Jadi kamu bisa waspada saat ini supaya penyakit itu jangan masuk dalam tubuhmu atau tidak ya artinya kamu mencegah ya. Oke, penyakit apa aja di masa depan atau mungkinkah kamu sudah mengalaminya ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Scorpio, penyakit yang akan menyerang Scorpio di hari esok, ataupun mungkin sudah terjadi juga ya. Kalau belum terjadi ya waspadalah supaya jangan sampai terjadi, baru bingung ya. Ibaratkan sedia payung sebelum hujan supaya kamu jangan terserang penyakit ini ya. Jangan pasrah-pasrah. Oke. Kita lihat di sini Scorpio. Ada di kartu pertama ada Nine of Pentacles. Ada Page of Swords. Ada Seven of Pentacles. Kita lihat lagi. Ada Five of Swords. Ada juga The Chariot. Bisa lihat ya. Ada Nine of Swords. Happy Ganesha. Wow. Dan Ten of Swords. Oke, maaf kalau suara saya agak kecil ya. Saya lagi radang, jadi ini sudah paling maksimal. Kalian bisa agak pertinggi volume atau mungkin pakai headset aja ya, supaya bisa jelas mendengarkan suara saya. Oke, jadi Scorpio ya, kamu di sini pikiran ya, akhirnya menyakiti dirimu sendiri. Banyak pikiran dari masalah keuangan, masalah hutang, masalah biaya hidup, masalah hati. Aduh ya ampun, akhirnya timbullah penyakit-penyakit yang lain. Ya, akhirnya penyakit medis datang, bahkan non medis ini ada datang ya. Ibaratkan guna-guna, tapi kita nggak bicara guna-guna ya, karena intern nanti bisa ke kalian hubungi saya. Kita di sini hanya membicarakan penyakit medis ya. Non medis bisa langsung hubungi ke WA saya, personal reading ya. Oke, untuk penyakit medis di sini ya. Wow, sebenarnya ini ada penyakit yang biasa saja, ada yang juga luar biasa ya. Saya ke penyakit-penyakit yang biasa dulu ya, dimana kamu itu kurang minum ya, saking kerjanya, saking forsir ya, kamu kurang minum. Nah ini akhirnya bisa kamu dehidrasi dan akhirnya kamu pusing atau lemes ya. Jadi banyaklah minum air putih ya. Ya, dan saya lihat juga di sini ada infeksi saluran kencing ya, atau kandung kemih atau apa ya.
Pokoknya bagian bawah yang mungkin kamu suka, kalau ini biasa wanita ya, pakai pakaian terlalu ketat ataupun mungkin kondisinya juga suka tahan kencing ya. Nah ini jangan sampai bagian eh, pokoknya intinya kandung kemih ya atau saluran kencing ya bermasalah. Nah ini hati-hati ya, karena sering tahan-tahan kencing akhirnya ya penyakit. Kenapa harus tahan-tahan gitu? Kalau rasa buang air ya langsung ke toilet ya. Dan mungkin juga terlalu ketat celananya akhirnya menghambat eh, air seni untuk keluar. Nah ini buat mungkin mahasiswa atau rekan-rekan, apa ya, kok rekan-rekan sih ya, pokoknya sahabat-sahabat yang biasa pakai celana panjang gitu ya. Jangan terlalu ketat ya bagian pinggangnya ya, supaya nyaman di tubuh, nyaman juga untuk eh, kesehatan kamu ya. Cowok pun begitu ya, tahan sampai 1-2 jam, ngapain ditahan ya, berbahaya loh. Oke, berikutnya diabetes. Ini mungkin kamu terlalu banyak makan gula, ya pokoknya intinya yang manis-manis, minum ya. Jangan ya, akhirnya nanti em, ya diabetes deh. Ada beberapa memang saya lihat di sini keturunan ya. Jadi kalau kamu sudah ada keturunan penyakit, ya berarti kamu harus waspada saat ini. Jangan kamu malah udah deh biarin aja deh. Padahal seharusnya kamu mengobati sebelum nanti terjadi gitu. Jadi kamu sudah waspada. Karena ibaratkan keturunan kan. Karena saya lihat di sini banyak yang keturunan diabetes. Em, sudah diabetes, terus apa lagi ya saya lihat di sini. Infeksi ini bisa infeksi dari mata ya, suka matanya merah ya karena peradangan ya. Mungkin kamu suka kucek-kucek ya, kalau gatal matanya kucek-kucek, ini biasa juga alergi debu. Makanya kalau kamu pakai motor ya, kalau bisa ya ditutup kacanya atau pakai kacamata ya. Atau biasa juga mungkin kamu pakai kipas angin AC ya, itu dibersihkan supaya pada saat kamu kerja kamu pakai kipas angin atau AC ya, yang kamu hirup itu adalah udara yang bersih ya, bukan malah kamu menghirup udara kotor ya karena banyak debu gitu. Atau AC mobil ya, ini lebih parah. Atau ya tadi kalau kamu berkendaraan motor ya otomatis debu-debu dari jalan ya, jadi harus sering dibersihkan. Karena kalau kamu mata suka iritasi soalnya ya. Terus flu juga, nah ini sama bicara debu ya, jadi gampang flu ke depan. Dan ini mengakibatkan kamu juga migrain atau sakit kepala ya. Sakit kepala bagian belakang atau atas juga ya, karena ya dampaknya ke kepala kalau kita flu gitu ya. Itu juga karena flu ya. Jadi macam contoh, aduh kok saya sakit kepala ya, kok pusing ya, ternyata flu. Nah ini ya, jadi obati dulu bukan kepalanya, tetapi obati dulu hidung ya. Ya tadi pakai masker ya, karena sekarang kan banyak virus ya lewat udara. Jadi kamu harus bisa menjaga imun tubuh kamu, terutama untuk kesehatan hidung ya. Flu ini ya rentan sekali, otomatis kamu flu ya kepala kamu sakit ya. Hati-hati juga. Terus mata juga ya, lelah. Nah ini juga sering ke sakit kepala, dimana mata kamu itu lelah, sudah mungkin iritasi yang tadi saya bilang ya, suka gatal, ataupun mungkin kondisinya kamu terlalu banyak melihat laptop, lihat HP, jadi radiasi ya, terlalu lelah. Ataupun mungkin kamu rebahan-rebahan gitu kan sambil lihat-lihat HP, nonton drakor gitu kan, akhirnya ya lelah gitu. Jadi kalau nonton itu berdiri apa ya, pokoknya kondisi kita tuh kayak bukan berdiri juga, apa ya, ya kayak macam kita nonton TV duduk tapi berdiri gitu, bukan kayak sekarang kan pakai HP ya, jadi rebahan aja tidur. Itu cara yang salah. Akhirnya apa, mata kamu
sakit, lelah, dan akhirnya pusing gitu. Ataupun juga di sini bisa pusing karena terlambat makan. Nah, ini ya, sudah terlambat makan, tadi dehidrasi karena terlambat minum ya, jadi akhirnya pusing. Ini lebih ke banyak sakit kepala, tetapi sebenarnya bukan sakit kepalanya. Yang menyebabkan sakit kepala itu karena ada terlambat makan, kurang kurang minum, terus apa dibilangnya ya tadi ya, asam lambung naik, terlambat makan. Em, ya, dan mata, flu juga ya. Jadi jangan bilang wah saya sakit kepala harus minum paracetamol ya, ini contoh. Padahal sebenarnya kamu nggak tahu ada flu kamu, itu yang harus dilihat dulu ya. Atau mungkin oh ternyata saya terlambat makan, saya belum makan nih, saya sakit kepala, saya pusing karena terlambat makan gitu. Malah kamu mengabaikan makan ya, langsung minum obat sakit kepala, padahal bukan sakit kepalanya yang memang sakit kepala karena sakit kepala, tetapi karena terlambat makan atau ya penyakit lainnya itu ya. Maaf agak berisik ya, anak saya ada bermain di belakang ya. Jadi seperti gitu ya. Dan harus banyak gerak juga, karena saya lihat di sini kamu terlalu duduk di AC ya, atau terlalu banyak duduk ya. Harus gerak-gerak, jogging-jogging lah, supaya ada pemanasan dalam tubuh, aliran darah kamu lancar. Itu yang bisa menjadi penyumbatan ya, ataupun ada gumpalan darah yang kurang bagus ya. Ya bukan kurang bagus dalam artian apa, tapi ya kalau kita penyakit-penyakit itu muncul karena aliran darah nggak lancar kan. Kalau makanya harus bisa lebih banyak gerak supaya ada pemanasan dalam tubuh. Kalau macam contohnya mentega itu kan padat, tapi kalau panas dicairkan, wah itu lebih nikmat lagi, enak ya. Nggak mungkin kamu mau makan mentega padat ya, pasti kamu makan mentega yang dilelehkan dan bisa menyatu semua dengan makanan atau kue ya. Nggak mungkin satu itu aja. Sama dengan darah ya. Darah itu kalau kita mau hidup sehat ya, darah kita harus lancar ngalirnya. Jangan ada tersumbat di kiri kanan atau apa, akhirnya timbul penyakit lain ya. Oke, dan paling utama ini jantung ya. Karena kamu itu orangnya apa ya, kalau dibilang ada beberapa yang saya lihat memang turunan juga ya, macam tadi gula. Tapi ada juga yang karena faktor tekanan. Nah, ini karena saya bilang kan tadi kamu banyak tekanan ya, ada hutang, terus masalah keluarga, masalah diri, masalah diri sendiri, masalah kebutuhan hidup dan lain-lain. Ini tekanan ini, jadi relax. Kamu yang menimbulkan masalah itu ya, kamu harus juga menjadi menyelesaikannya dengan penuh hikmat gitu. Jangan menjadikan beban untuk menyelesaikan dia dengan penuh beban, no. Tetapi menyelesaikannya dengan dibilangnya penuh rasa amanah gitu ya, bukan beban. Akhirnya ya berdampak ke jantung ya. Karena kalau kita tidak nyaman ya, ada tekanan tuh kan jantung kita memompanya kayak kencang gitu ya, denyutnya itu ya. Jadi lebih tenang aja, lebih tenangkan diri ya. Ingat, suatu masalah pasti kamu bisa menyelesaikannya. Tidak mungkin semesta mau memberikan masalah lebih daripada kemampuanmu. Jadi kamu harus tahu bahwa saya punya kemampuan nih lebih, jadi semesta tahu dan saya pasti bisa menyelesaikannya. Ini hanya masalah waktu. Jadi jangan berpikir negatif ya, selalu berpikir positif. Oke, jadi itu sih yang ke depan yang saya lihat ya, penyakit-penyakit yang akan datang kepada dirimu ya. Jangan menyepelekan penyakit yang tadi yang saya bilang cuman penyakit kecil, karena penyakit besar itu muncul dari penyakit yang kecil. Jadi dari yang kecil harus dibasmi, harus tetap pola makan sehat, hidup sehat ya, olahraga, banyak berdoa juga ya. Berdoa itu kan kita nyaman ya, berdoa itu kita kan menjadi tenang. Ada nggak orang-orang biasa, ada klien bilang, Kak Ica, saya berdoa tapi saya nggak tenang. Berarti itu nggak khusyuk, kamu itu kayak macam berdoa kemana gitu, kok nggak tenang. Itu berarti doanya salah. Harus kamu mendapatkan, kalau kita berdoa kamu merasa bahwa saya mendapatkan ketenangan dalam doa, berarti cara kamu berdoa itu sudah benar. Tetapi kalau kamu merasa bahwa kok saya berdoa kok saya malah tambah nggak tenang ya Kak Ica, wah berarti kamu salah doa, salah ya ibaratkan bingung kan kalau kita berdoa tapi malah nggak tenang gitu ya. Harus tenang. Atau kamu minta bantuan, kalau macam seandainya
kamu berdoa nggak tenang, ya minta bantuan saudara, keluarga ya untuk bisa berdoa bersama supaya kamu tenang gitu. Ya ini kadang-kadang banyak yang berdoa tidak tenang karena masalahnya itu dia bawa dalam ketakutan gitu. Ya, padahal sebenarnya doa itu untuk menguatkan masalah, menguatkan dirimu untuk bisa menyelesaikan masalah. Nah, ini sama ya. Kalau ada masalah nggak usah dipikir-pikir. Ya, jalani aja. Karena masalah dipikir tambah pusing. Masalah itu harus diselesaikan, bukan dipikirkan. Ya, dipikirkan masalahnya untuk penyelesaian itu. Bukan dipikirkan kapan ya selesainya dengan sendirinya. No, tapi ada tindakan, ada action dari dirimu untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, supaya apa? Kamu tenang, pikiranmu tenang, kesehatanmu juga membaik gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Scorpio. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.